Kali ini kita akan membahas alur film bergenre perang yang diangkat dari kisah nyata, yaitu perang terbesar dan paling berdarah yang dialami oleh pasukan Australia. Tepatnya di tahun 18 Agustus 1966, di mana pasukan Australia yang berjumlah 108 orang harus melawan pasukan tentara Vietnam yang berjumlah sekitar 2.500 orang di wilayah kebun karet Long Tan, Vietnam Utara. Film ini berjudul The Battle of Long Tan. Sebelum masuk dalam pembahasan film, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng pemberitahuan agar tak ketinggalan pembahasan film selanjutnya. Dan agar saya cepat dapat adsense tentunya. 11, extend the line, eyes open, move fast. Film ini diawali dengan tembakan artileri dari pasukan New Zealand untuk membombardir pasukan Vietnam Utara. Kemudian datang pasukan tambahan Australia yang berasal dari lulusan wajib militer. Mereka pasukan yang berusia muda dan belum pernah terjun ke medan perang, sehingga terkadang mereka melakukan hal yang terlihat konyol. Di suatu malam, markas pasukan Australia dan New Zealand diserang pasukan Vietnam dari jarak jauh menggunakan artileri. Kemudian pimpinan markas yang bernama Mayor Harry segera menyuruh para tentara untuk berlindung, sedangkan ia akan menghubungi markas pusat untuk meminta koordinat pasukan Vietnam itu. Saat mendapat koordinat lokasi musuh, Mayor Harry langsung memerintahkan menembakkan artileri ke lokasi yang telah diberikan oleh markas pusat, hingga serangan Vietnam itu bisa diredam dan keadaan kembali tenang. Saat pasukan lain sedang bersiaga, dua tentara malah asik merokok dan bersantai. Tak sengaja salah satu tentara itu menarik pelatuk senjatanya, yang membuatnya kaget, serta membuat Mayor Harry memanggilnya untuk dimarahi. Saat pagi hari, Mayor Harry langsung memimpin pasukan muda tersebut dan menamainya sebagai pasukan Delta untuk menuju kawasan kebun karet wilayah Long Tan. Di tengah perjalanan, Mayor Harry membagi pasukan Delta menjadi 3 peleton. Peleton 10, peleton 11, dan peleton 12. Peleton 10 dipimpin oleh Sersan Seth, peleton 11 dipimpin oleh Sersan Bob, dan peleton 12 dipimpin oleh Mayor Harry itu sendiri. Kemudian Mayor Harry memiliki strategi, yaitu menempatkan peleton 10 di paling depan, peleton 11 di tengah, dan peleton 12 yang dipimpinnya di belakang. Kemudian kelompok-kelompok pasukan ini melanjutkan misi ke Long Tan. Di tengah perjalanan, di sebuah kebun karet, peleton 11 melihat pasukan Vietnam dan langsung menembaknya. 11, extend the line, eyes open, move fast. Kemudian peleton 11 mengejar pasukan Vietnam masuk jauh ke perkebunan karet. Namun ada yang aneh, suasana begitu hening. Dan benar saja, tiba-tiba dua prajurit peleton 11 tertembak dari sebuah senapan mesin. Dan ternyata pasukan Vietnam menyerang mereka. Mereka terjebak dan dikepung ratusan tentara Vietnam. Kemudian Sersan Bob menghubungi peleton lain serta markas pusat untuk meminta artileri ditembakkan di wilayah pasukan utara Vietnam tersebut. Respon cepat dilakukan, dan markas pusat langsung memerintahkan pasukan menembakkan artileri ke arah musuh peleton 11. Namun karena saking banyaknya pasukan Vietnam, hal itu tidak terlalu membantu. Pasukan peleton 11 makin terpojok. Di sisi lain, pasukan peleton 10 dipimpin oleh Sersan Seth berniat menuju lokasi peleton 11 untuk memberi bantuan. Namun tak disangka pasukan Vietnam menghadang mereka dan jumlahnya lebih banyak. Di sini radio komunikasi milik peleton 10 tertembak dan membuat mereka tak bisa lagi berkomunikasi. Sedangkan di peleton 12 terjadi perdebatan, di mana para pasukan ingin membantu peleton 11. Namun Mayor Harry memerintahkan mereka tetap bertahan, karena mereka harus menjaga jalur yang menuju markas. Karena dikhawatirkan pasukan Vietnam akan menyerang markas pasukan Australia. Di sisi lain, peleton 11 masih dikepung dan pasukan Vietnam yang datang dari segala arah. Sehingga Sersan Bob segera meminta bantuan kepada Mayor Harry dan diteruskan kepada markas pusat. Kemudian markas pusat meminta bantuan dari pasukan udara milik Amerika. Dan segera pesawat pembom Amerika bergerak. Namun sayang, granat asap untuk menandai wilayah musuh tak berfungsi, sehingga membuat pilot pesawat menjatuhkan serangan yang tidak tepat sasaran, dan bantuan itu akhirnya percuma.
Karena terus terpojok dan mustahil untuk menang, Sersan Bob meminta Mayor Harry melaporkan ke markas pusat untuk menembakkan artileri ke posisi Peleton 11. Saat mendengar itu, di Peleton 12 terjadi perdebatan antara dua orang prajurit dengan Mayor Harry. Karena jika itu dilakukan akan membunuh teman-teman mereka. Namun Mayor Harry tetap bersikukuh. Dan akhirnya, artileri ditembakkan ke posisi Peleton 11, yang membuat tentara Vietnam berhamburan dan tewas, termasuk Peleton 11. Hal itu membuat seluruh prajurit terpukul, termasuk Mayor Harry. Kemudian turun hujan. Saat itu juga datang prajurit bernama Lars, yang ditugaskan mencari jalan menuju Peleton 11. Prajurit Lars mengajak Peleton 12 untuk bergerak. Namun salah satu prajurit memberitahukan bahwa Peleton 11 sudah lenyap karena artileri telah ditembakkan ke posisi mereka. Mendengar itu, Lars langsung marah dan menyerang Mayor Harry sebagai pemberi perintah. Di sela pertengkaran itu, prajurit pengintai dari Vietnam menyerang. Segera Mayor Harry menghubungi markas dan meminta bantuan. Namun kolonel mengatakan bahwa tidak akan ada bantuan karena menjaga markas akan lebih penting. Kolonel meminta Mayor Harry dan pasukannya untuk mundur ke markas saja. Namun Mayor Harry memilih tetap bertahan hingga mati jika perlu. Apalagi setelah pasukannya banyak yang tewas. Mendengar itu, Letnan Franklin terharu dan ia memilih untuk mengirim bantuan amunisi kepada Peleton 12. Letnan Franklin juga membantah perintah kolonel. Letnan Franklin berangkat dengan pasukannya menggunakan 2 helikopter. Saat mendekati lokasi Peleton 12, helikopter Letnan Franklin ditembaki ratusan prajurit Vietnam. Namun setelah berjuang keras, akhirnya mereka bisa memberikan amunisi tersebut tepat di Peleton 12. Mereka segera mencari keberadaan Peleton 10. Di tempat lain, Peleton 10 yang terus bertahan melihat sesuatu di balik sebuah kabut. Samar-samar terlihat sekelompok pasukan. Sempat disangka pasukan Vietnam, namun ternyata setelah diperhatikan, salah satu prajurit mengenali Sersan Bob. Yang ternyata Peleton 11 tak semuanya tewas, karena beberapa berhasil selamat dari tembakan artileri, termasuk Sersan Bob. Kedua peleton merayakan hal tersebut, namun tiba-tiba serangan pasukan Vietnam kembali datang. Mereka terpaksa mundur menuju Peleton 12. Akhirnya 3 peleton itu bergabung dan membuat pertahanan di posisi Peleton 12. Mayor Harry kemudian menyusun rencana untuk menyambut kedatangan pasukan Vietnam. Pasukan Vietnam yang berjumlah berkali-kali lipat terus menggempur pasukan Mayor Harry. Setelah itu, pertarungan sengit pun kembali terjadi. Di sini Mayor Harry sudah kewalahan, mereka semakin terkepung dan banyak prajurit yang gugur. Di sisi lain, pasukan tank dipimpin oleh Kolonel Thompson bergerak ke lokasi pasukan Delta. Kolonel Thompson menolak bertahan di markas dan melihat pasukan Delta ataupun pasukan Mayor Harry dibantai pasukan Vietnam, termasuk prajurit Lars, yang tewas tertembak tepat di kepalanya. Saat Mayor Harry hampir menyerah karena tak mungkin menang, tiba-tiba tank-tank Kolonel Thompson menembaki pasukan Vietnam, sehingga membuat pasukan Vietnam kocar-kacir dan kabur. Akhirnya Mayor Harry dan sisa-sisa pasukan Delta berhasil diselamatkan. Raut wajah mereka memperlihatkan wajah trauma berat, karena melihat teman-temannya tewas di depan mata. Prajurit yang tersisa akan dipulangkan ke markas pusat. Kemudian setelah beberapa tahun, monumen untuk para prajurit yang gugur telah dibangun. Dan di perang ini, kedua negara ataupun pasukan saling mengklaim kemenangan di Long Tan, dan film pun selesai. Itulah tadi alur cerita film The Battle of Long Tan, yang begitu seru, menegangkan, serta haru, di mana prajurit yang belum berpengalaman harus menerima kepahitan melihat teman-teman seperjuangannya tewas di depan mata. Terima kasih telah menonton video ini, dan tunggu video selanjutnya. Bye!